Taurat saat itu. Di mana orang-orang pada saat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu mementingkan penampilan mereka, mementingkan apa yang dilihat orang, tetapi tidak melihat diri mereka sendiri, tidak masuk ke dalam kehidupan spiritualitas, bahkan kehidupan mereka pribadi begitu. Nah, inilah gambaran sedikit gitu ya tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, kita mau membahas tentang Lukas 11 ayat 37 sampai 54, tetapi kita tidak akan langsung membaca semuanya begitu ya. Nanti akan ada di layar ayat-ayatnya, bisa Bapak Ibu mungkin bisa sambil dulu buka-buka Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Tapi nanti di sini akan ada. Kita akan sambil membaca, sambil membahas begitu. Jadi tidak langsung dibaca semua. Oke. Note pertama adalah Lukas 9 sampai 18 itu menjadi bukan narasi dengan urutan kronologi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat Injil lainnya kan biasanya mereka urut tuh kronologinya. Nah, kalau yang ini Lukas 9 sampai 18 ini tidak dilihat sebagai urutan kronologi, tetapi kumpulan-kumpulan kejadian yang dikelompokkan oleh Lukas begitu, yang dialami oleh Yesus semasa perjalanannya ke Yerusalem. Jadi kronologinya tidak beraturan memang, tetapi ini tuh kejadian-kejadian yang memang dialami begitu. Nah, ini memang Lukas agak berbeda begitu ya dari Injil-Injil yang lainnya gitu. Itu note sedikit gitu ya di awal. Nah, kita mau masuk nih Bapak Ibu. Kenapa kok orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini itu dikecam gitu ya. Padahal orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat dengan hukum Taurat dan memberlakukannya secara ketat di dalam kehidupan mereka. Orang-orang Farisi ini bisa dibilang sebagai kaum saleh. Kalau di masa kita sekarang mungkin orang-orang yang sukanya ke gereja tuh nggak pernah bolong begitu. Bahkan nggak ke gereja sehari itu rasanya berdosa banget nah kayak gitu. Nah, ini tuh kaum orang-orang Farisi nih, orang-orang yang sangat taat memberlakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya. Bahkan perihal kecil gitu ya, hukum-hukum kecil tuh mereka sangat perhatikan. Nah, lain halnya dengan ahli-ahli Taurat. Kalau ahli-ahli Taurat ini orang-orang yang secara khusus belajar mengenai hukum Taurat dan bahkan mengajarkannya kepada orang-orang Yahudi masa itu. Bahkan mereka menghabiskan hidupnya untuk menghafalkan hukum-hukum itu. Termasuk orang-orang Farisi juga sebagai orang yang saleh pada masa itu gitu ya, menghafalkan hukum-hukum itu dan tidak boleh melanggarnya. Nah, itu menjadi apa ya? Sebuah prestasi rohani mereka, prestasi religius mereka. Oke, nah kita mau lihat nih, Yesus tuh kok mengecam sih orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, padahal mereka orang-orang yang hidup dengan hukum Taurat gitu ya, orang-orang yang taat dengan hukum Taurat gitu. Ternyata kalau kita baca ayat Lukas gitu ya, dari Lukas 11 ayat 37 sampai 54 begitu Bapak Ibu. Kita mau baca dulu nih ayat yang 37 sampai 38. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelumnya. Nah, ajakan orang Farisi itu ya Bapak Ibu yang kita lihat dari ayat 37 sampai 38 sebenarnya bukan ajakan yang tulus untuk mengajak Yesus, bukan. Tetapi ajakan yang sebenarnya bukan karena menyenangi ajaran Yesus juga gitu, tetapi karena ada tindakan untuk menciptakan diri makan. Kalau kita mungkin aku tak ajak pendeta ini mari gitu. Nah, mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah, ingin menunjukkan diri mereka sebagai orang yang saleh juga gitu. Nah, sifat iri kepada Yesus gitu, sifat Yesus, sifat
Oke. Perilaku orang-orang Farisi, ahli Taurat itu dikecam Yesus. Dan ia menggunakan membasuh tangan sebagai media untuk menegur orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Begitu. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah ingin menunjukkan dirinya kan. Mereka tidak tulus begitu. Pembasuh menjadi salah satu poin dalam hukum Taurat sebenarnya. Bentuk penyucian diri. Tetapi bukan tidak ada secara tertulis membasuh tangan gitu, enggak gitu. Tetapi karena ketidakpuasan orang Yahudi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi menambahkan pembasuhan tangan sebagai hukum wajib sebelum makan. Jadi sebenarnya hukum Taurat ini tuh ngomongin tentang penyucian diri, pembasuhan diri, menyucikan diri. Yang dimaksud adalah pembasuhan diri dan penyucian diri di dalam, di hati begitu. Tetapi orang-orang ahli Taurat ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menambahkan aturan-aturan hukum Taurat begitu ya, supaya wajib diikuti oleh orang-orang, supaya wajib diikuti oleh umat Yahudi pada masa itu. Sehingga hukum Yahudi itu sangat banyak sekali. Bahkan hal-hal kecil itu tuh diurusi begitu ya Bapak Ibu. Ada aturannya. Nah, yang dimaksud Yesus itu, hukum Taurat itu hadir begitu ya Bapak Ibu, bukan untuk mengatur manusia sedetail itu enggak, tetapi untuk masuk ke dalam diri manusia. Sayangnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hanya melihat dari kacamata luarnya begitu loh, tapi tidak masuk ke dalam dirinya begitu. Jadi hukum Taurat ini tidak dihidupi, meskipun mereka melakukan tradisi-tradisi gitu ya, tradisi-tradisi yang ke gereja lah, hukum-hukum yang kecil-kecil, tapi itu cuma luar gitu. Tetapi hati mereka itu belum tertuju pada Allah, karena hukum Taurat itu kan dibuat untuk supaya kita itu tertuju pada Allah gitu kan. Tetapi enggak, malah ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini enggak tertuju pada Allah. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum Taurat, tapi yang di depan-depannya doang gitu Bapak Ibu. Jadinya kelihatannya nih bagus gitu ya, kelihatannya nih berkualitas itu, tapi dalamnya kosong gitu. Nah, ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata kepadanya di ayat 39 sampai 41 begitu ya. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, dari ayat 39 sampai 41 ini ya Bapak Ibu, kita melihat gitu, bahwa Yesus benar-benar mengecam, bahkan Yesus berkata, orang bodoh, hai orang bodoh, kayak gitu kan. Tindakan mematuhi hukum Taurat yang dilakukan orang Farisi bukanlah esensial, tetapi bukan tentang kualitas diri gitu ya, tetapi hanya di depan aja gitu. Nah, kehidupan spiritualitas mereka lah yang penting harusnya, dan menjadi persembahan bagi Allah. Itu yang dimaksudkan di ayat ke-41 ya kan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Adalah kualitas diri ini loh yang harusnya dipersembahkan kepada Allah. Hidupmu ini loh yang harusnya dipersembahkan bagi Allah gitu. Bukan tentang mengikuti aturan-aturan yang kecil. Yesus mengumpamakannya dengan membersihkan bagian luar dari cawan. Kalau kita makan kan Bapak Ibu, kita makan tapi kita cuma bersihin dalamnya. Kita bersihin, cuci, tapi cuci yang paling mengkilap tuh luarnya begitu. Ya kan dalamnya masih kotor ya kan. Nah, padahal kalau dalamnya diisi oleh firman Tuhan gitu ya. Cawan ini diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh hal-hal yang baik. Tetapi karena cawan ini sudah kotor dari awalnya, maka hal-hal yang baik itu nggak jadi baik lagi gitu loh. Hal-hal yang baik itu bercampur dengan kotoran itu. Maka Yesus mengatakan bahwa
bukan bagian luar aja yang penting, tetapi bagian dalamnya tuh penting. Harus imbang antara yang luar dan yang dalam. Kalau kamu membersihkan yang luar, ya kamu bersihin yang dalam. Sama halnya kalau kita ngecat rumah, tetapi rumah kita masih aja berantakan, ya sama aja gitu kan ya. Dari luar, bagus gitu ya kan rumahnya, tetapi dari dalam semua barang yang berantakan gitu. Nah seperti itulah, ya, seperti itu gitu ya gambarannya. Nah, di ayat 42 begitu Bapak Ibu sampai 44, Yesus menjajarkan memaparkan semua yang dilakukan oleh orang Farisi ini dan mengecam dengan kata celakalah. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dengan yang lain, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Celakalah kamu, ini ditulis di dalam perikop ini sebanyak 6 kali loh Bapak Ibu. Banyak banget gitu ya kan. Di dalam satu perikop udah celakalah gitu. Untuk satu orang Farisi aja gitu ya, kita baru bahas orang Farisi kan ini. Orang Farisi aja udah disumpah celakalah itu sampai 3 kali. Itu kenapa? Karena Yesus benar-benar ingin menegur orang Farisi supaya berubah. Karena apa yang dilakukan orang Farisi itu bukan hal yang benar. Bahkan kalau kita lihat gitu ya Bapak Ibu, tadi kan posisinya Yesus sedang ada di dalam rumah gitu ya. Sedang ada di dalam rumah orang Farisi yang mengundang dia untuk makan. Kita sedang menjadi tamunya. Seharusnya sebagai tamu, apakah saya terputus? Enggak, Seva. Bukan tidak ya, terputus. Bapak Ibu. Lancar kok. Okay. Ya. Soalnya unconnect. Oke. Tadi kan Yesus masih di dalam rumah begitu ya, masih di dalam rumah orang Farisi loh ya, masih menjadi tamu. Seharusnya sebagai tamu kan kita menghormati tuan rumahnya begitu kan ya. Ada pekewoh lah, paling enggak kalau bahasa orang Jawa itu pekewoh gitu ya. Tapi enggak, bagi Yesus kebenaran itu harus ditegakkan. Entah kepada siapapun. Termasuk kepada tuan rumah sekalipun yang mengundang dia. Dan saya rasa gitu ya, bahkan ketika Yesus mau masuk ke dalam rumah para orang Farisi ini, dia sudah tahu maksud terlebih dahulu di balik ajakan orang Farisi ini gitu ya. Tetapi Yesus masih mau loh untuk mendatangi gitu ya, untuk datang makan, untuk bertamu begitu masih mau begitu. Padahal kalau kita tahu kalau misalnya kita gitu ya sebagai seseorang gitu diajak bertamu di sebuah rumah yang sebenarnya tidak menginginkan kita atau sebenarnya cuma ingin menyombongkan, kadang kan males gitu kan ya. Tetapi enggak, bagi Yesus orang Farisi juga ada di dalam, juga menjadi kehendak Yesus gitu loh. Kasih karunia Yesus gitu juga ada bagi orang-orang Farisi. Maka dari itu teguran menjadi bukti nyata dari Yesus, menunjukkan bahwa Yesus itu peduli pada orang-orang Farisi. Yesus peduli pada ahli-ahli Taurat. Yesus peduli pada mereka walaupun mereka itu sudah ingin menyelakai Yesus ke depannya. Yesus peduli kepada mereka. Dan bentuk kepedulian itu dinyatakan Yesus melalui teguran. Yesus tidak memandang pekewo, Yesus tidak memandang sukan, yang penting Yesus tahu bahwa Yesus ini adalah hal benar yang ia harus lakukan begitu. Karena yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa itu gitu ya, dilihat dari ayat-ayat sebelumnya, ia memfokuskan diri pada apa yang terlihat dan mengabaikan kehidupan spiritualnya.
Ia memfokuskan diri untuk terlihat baik bagi orang-orang, tetapi dia tidak memfokuskan dirinya kepada Allah sebenarnya. Kedua, dia menggunakan ibadah untuk mendapatkan penghormatan. Nah, ini sangat ironis gitu ya, ibadah digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan penghormatan. Bahkan pada masa sekarang pun ada loh orang-orang yang ke gereja juga untuk mendapatkan pengakuan. Ada loh orang-orang yang sering ke gereja supaya orang melihat bahwa aku alim kok, oh aku baik kok gitu ya, oh aku tetap anak Tuhan kok gitu. Tetapi hatinya tidak ada pada tidak beribadah. Badannya beribadah, hatinya. Dan itu masih ada loh sampai sekarang. Nah, menurut kalau ini ya Bapak Ibu, jadi sekarang ini kan saya sedang masa kuliah begitu ya. Saya habis tase kemarin di GKI Pondok Indah, sekarang saya sedang kuliah etika profesi seorang pendeta begitu. Dan kami membahas satu buku Johnson dan Jeff ini tentang pelecehan spiritual. Dan di sana banyak membahas tentang banyak Pak Jarwo ini ketawa nih. Di sana banyak membahas tentang orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat begitu. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat masa kini gitu ya rasanya. Nah, tindakan orang Farisi dan ahli Taurat gitu adalah bentuk dari pelecehan spiritual. Kalau selama ini kita mengenal pelecehan seksual, pelecehan emosional, pelecehan mental begitu ya. Kegiatan-kegiatan penganiayaan terhadap mental, terhadap dalam sisi seksualitas begitu ya. Nah, ini tuh penganiayaan dalam sisi spiritual. Nah, apa yang dilakukan orang Farisi ini dengan menggunakan ibadah sebagai tempat untuk mendapat penghormatan, menggunakan penampilan alim itu untuk diakui gitu ya. Itu adalah bentuk dari pelecehan spiritual. Itu adalah bentuk penganiayaan spiritual. Kenapa begitu ya? Karena ketika kita berpenampilan baik gitu kan ya, seseorang pasti akan melihat kita gitu kan. Wah, akan menjadikan kita sebagai teladan gitu. Orang-orang melihat kita, oh baik gitu. Tetapi sebenarnya dalamnya nih digerogoti oleh belatung dosa gitu ya. Kayak gitu tuh, itu namanya pelecehan spiritual Bapak Ibu. Nah, celakalah menjadi sebuah kencaman dari Yesus. Lihatlah ayat 44. Orang Farisi disamakan dengan kuburan yang tidak bertanda. Nah, kuburan pada masa itu satu hal yang najis, dan orang Farisi itu sangat menjauhi satu hal yang najis gitu ya, satu hal yang nggak baik itu dijauhi benar-benar gitu ya. Tetapi malah orang Farisi disamakan dengan satu hal yang najis itu, satu hal yang menjijikkan itu, satu hal yang tidak baik itu begitu ya. Pada masa itu begitu. Sedangkan orang-orang percaya, maksudnya orang-orang yang mengikuti orang-orang Farisi gitu ya, orang-orang yang percaya pada orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang berjalan di atas kuburan. Padahal berjalan di atas kuburan adalah satu tindakan melanggar hukum Taurat jika menginjak kuburan tersebut. Sama artinya berarti orang Farisi ini sedang membawa seseorang gitu ya, membawa orang lain ke dalam jebakan gitu ya, ke dalam dosa itu sendiri malahan. Orang Farisi membuat orang-orang jatuh ke dalam dosa untuk melanggar hukum Taurat sebenarnya. Hukum Taurat yang sama ini diperlihatkan orang Farisi itu hanya luar-luarannya gitu loh. Padahal yang di dalam hukum Taurat itu, yang esensial dari hukum Taurat itu malah dihindari oleh orang Farisi. Maka orang Farisi disamakan dengan kuburan yang tidak bertanda. Sedangkan kalau kuburan yang bertanda, tentu kan kita tidak akan, sudah tahu itu satu hal yang tidak melanggar gitu ya. Harusnya kalau sudah tahu melanggar, nggak mungkin gitu kan melewati gitu ya. Nah, disamakan dengan kuburan yang tidak bertanda. Dan kalau kuburan pada masa itu gitu ya, Bapak Ibu, kuburannya itu biasanya diputihkan gitu loh. Kuburannya itu
tandai gitu dengan diputihkan gitu supaya orang tuh kalau mau siang mau malam tuh kelihatan kalau itu kuburan, jadi mereka nggak bakal melewati gitu. Sedangkan Yesus bilang kamu tuh sama dengan kuburan yang tidak bertanda. Nah ini adalah satu hal yang menampar harusnya orang Farisi tersebut. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, di situ kan tadi ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat begitu ya. Malah ketika Yesus menegur orang Farisi ini, seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dengan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari." Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah bentuk teguran bagi orang-orang Farisi. Tetapi oleh mereka dianggap kehinaan. Ini adalah bentuk dari ketidakrendahan seorang Farisi dan seorang ahli Taurat begitu ya. Kalau menurut David Johnson gitu dan Jeff tadi yang di buku pelecehan spiritual gitu ya, orang-orang yang melakukan pelecehan spiritual dia tidak akan pernah menyadari bahwa dirinya sedang melakukan pelecehan spiritualitas itu sendiri. Dan yang lebih yang lebih kejam gitu ya, yang lebih ironinya adalah pembahasan mengenai topik-topik pelecehan spiritual itu dihindari. Nah, sama halnya yang dilakukan ahli Taurat ini. Ketika ia ditegur dengan hal yang salah yang mereka lakukan gitu kan. Ahli Taurat dan orang Farisi ini gitu ya, ditegur dengan satu hal yang salah. Mereka melihat ini bukan sebagai teguran Yesus, tetapi malah celaan, hinaan. Ini hinaan bagi mereka. Mereka tidak mampu melihat ini sebagai teguran. Karena mereka sendiri berada dalam sistem pelecehan spiritual itu sendiri. Sayangnya orang-orang pada masa itu tidak sadar pada sistem pelecehan spiritual yang sedang terjadi pada masa itu. Nah, kalau tadi kita lihat ayat 45 dan 46 ini ya Bapak Ibu, tadi kan sudah bahas tentang orang-orang Farisi begitu ya. Di ayat 45 ke belakang ini membahas tentang orang-orang ahli-ahli Taurat. Nah, ahli Taurat, baik ahli Taurat sendiri maupun orang Farisi adalah orang-orang yang menekankan legalisme. Legalisme yang berkedok hukum Taurat yang ditambahkan oleh para ahli Taurat telah menjadi beban sama ini bagi orang-orang percaya pada masa itu, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, itu dilakukan untuk pengakuan spiritual dari tindakan mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, legalisme ini itu tidak salah kok dijadikan jalan spiritualitas, itu tidak salah gitu. Kita berhati-hati dengan adanya aturan-aturan, kita berhati-hati itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika kita ada yang lewat ini, kayak motor yang lewat. Tetapi yang salah itu bukan pada legalismenya. Yang salah itu ketika legalisme itu digunakan untuk sebuah pengakuan spiritual, pengakuan yang ditunjukkan, yang diharapkan dari orang-orang lain. Bukan itu gitu. Maka legalisme itu jadi hukum Taurat ini itu jadi menyimpang begitu loh. Padahal hukum Taurat ini digunakan supaya kita kan mendekatkan diri pada Allah. Supaya orang Yahudi itu mendekatkan diri pada Allah dan digantung pada Allah begitu kan. Supaya pengakuan itu tuh pengakuan Allah begitu loh. Tetapi tidak. Legalisme yang ditambah-tambahkan ini, hukum Taurat yang ditambah-tambahkan ini gitu ya, menjadi sebuah beban, menjadi sebuah sarana untuk pengakuan spiritualitas yang diminati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu
pada masa itu begitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu gitu ya, kalau kalau David Johnson gitu ya berbicara gitu ngomongnya kayak gini. Yesus ditambahkan bukanlah Yesus. Sama halnya ketika hukum Taurat ditambahkan bukanlah hukum Taurat. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Allah, ketika kita berbicara tentang Yesus, kalau kita tarik pada masa sekarang gitu ya, banyak sekali orang-orang itu yang memberitakan tentang Yesus tetapi ditambah-tambahkan. Yesus begini, Yesus begitu, Yesus begini, begitu ya, gitulah ya, ditambah-tambahkan gitu. Romansanya tuh digebu-gebukan gitu lah ya. Nah itu tuh bukan Yesus Bapak Ibu. Yesus adalah Yesus seperti yang ada di Alkitab. Ketika Yesus ditambahkan, bukan lagi Yesus. Sama halnya hukum Taurat. Ketika hukum Taurat itu ditambahkan, bukan lagi hukum Taurat. Itu adalah hukum dari manusia. Dan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat pada masa itu dan orang-orang Farisi pada masa itu adalah menggunakan hukum mereka sendiri dan melakukan hukum mereka sendiri begitu loh. Hukum Taurat yang aslinya untuk menggugah kehidupan spiritualitas mereka tidak lagi digunakan. Mereka tidak mementingkan kualitas itu dan itu menjadi menyimpang. Nah, kalau kita mau lihat selanjutnya di ayat 47 sampai ayat 51 gitu ya, pembahasan mengenai ahli Taurat. Pengecaman Yesus terhadap ahli Taurat. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Kenapa disebut Habel dan Zakaria gitu ya? Kalau Habel ini martir pada nabi itu kalau sudah meninggal dianggap sebagai martir begitu. Nah, pada Habel itu termasuk yang pertama gitu, angkatan pertama, dan Zakaria itu yang angkatan terakhir. Tapi itu sesuai dengan urutan kitab orang Ibrani pada masa itu begitu, bukan kitab sekarang, kitab kita begitu ya. Tapi itu sekedar info aja gitu. Kenapa kok ada Habel dan Zakaria disebutkan di sini? Nah, kecaman tadi gitu yang kita sudah lihat gitu ya Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ahli Taurat bukanlah hal yang penting. Lebih penting daripada itu adalah menaati para nabi dan tidak serupa dengan nenek moyang mereka gitu kan. Nggak penting membangun makam, memperindah makam itu tuh nggak penting gitu loh. Yang penting itu adalah bagaimana dirimu itu udah tahu nenek moyangmu nggak taat sama Allah, mbok ya kamu tuh taat gitu loh. Mbok ya ahli Taurat ini yang sudah membaca Taurat, yang sudah membaca kitab-kitab pada masa itu sudah khatam, harusnya mereka itu bisa belajar itu kan untuk tidak serupa dengan nenek moyang mereka gitu kan. Tetapi mereka malah memperindah makam-makam itu. Nah, maka Yesus mengecam itu. Bukan memperindah itu loh, bukan dengan kamu menghormati nabi-nabi itu, bukan itu poinnya gitu. Nah, memperindah kubur itu juga bagian dari menunjukkan eksistensi mereka. Secara nggak langsung mereka ingin ngomong bahwa ini loh aku juga nabi yang menghargai nabi itu gitu. Aku nih keturunan nabi begitu. Nah, itu tujuan juga dibalik memperindah kubur gitu.
menurut para penafsir gitu pada masa itu. Para penafsir gitu. Nah, lalu kita melihat kan di ayat tadi ada nubuatan Yesus bahwa mereka membunuh dan menganiaya para nabi pada masanya. Sepertinya Yesus mau menunjukkan masa depan bahwa nanti itu depannya antara aku, Yesus sendiri gitu ya, dan murid-murid segitu sebagai Nabi Yesus akan dianiaya. Dan itu terbukti begitu kan, ketika pada akhirnya ahli-ahli orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dengan dendamnya kepada Yesus begitu kan, membawa Yesus pada salib gitu. Meskipun itu memang jalan yang memang ditempuh Yesus begitu. Tetapi Yesus ingin menunjukkan gambaran itu. Dan kalau kita lihat orang-orang murid-murid Yesus begitu ya, banyak dari mereka mati itu tuh bukan dengan mati tenang begitu loh, bukan meninggal dengan tenang, bukan dengan tiduran begitu tuh males gitu kan, bukan gitu. Tetapi bukan dengan ada wajar. bukan dengan wajar gitu ya. Tetapi ada yang dikuliti lah, ada yang disalibkan terbalik lah gitu loh. Kenapa begitu kan? Karena memang orang-orang yang berada pada sistem yang sudah sistem pelecehan spiritual itu tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang melakukan pelecehan spiritual. Itu kalau kita mengadopsi bahasanya Johnson dan Chip itu ya, pelecehan spiritual begitu. Nah, lalu di ayat 52 begitu. Celakalah kamu, ketutupan di tempat saya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Kita tahu bahwa ahli Taurat tadi itu bertugas untuk mempelajari tentang Taurat, kitab-kitab Taurat, tentang kitab-kitab pada masa itu begitu kan. Nah, seharusnya mereka ini kan dilihat sebagai orang-orang yang penuh dengan pengetahuan gitu kan. Makanya mereka mengambil kunci pengetahuan itu gitu. Disebutkan mengambil kunci pengetahuan itu. Tetapi sebagai orang yang berpengetahuan, mereka tidak masuk ke dalam pengetahuan mereka itu sendiri. Malah mereka berusaha untuk masuk ke dalam, untuk menghalang-halangi orang yang masuk ke dalam. Dengan apa? Dengan membuat aturan-aturan yang tetek bengek itu tadi, termasuk aturan membasuh tangan tadi. Kan yang dimaksud Yesus sebenarnya membasuh diri, membasuh secara utuh gitu kan. Bukan hanya membasuh fisik kan, tetapi membasuh jiwa raga gitu kan. Bahkan Yesus bilang kalau kamu sudah dibasuh ya kamu sudah bersih begitu loh. Nggak perlu kamu membasuh tangan lagi gitu kan maksudnya. Tetapi hukum-hukum Taurat itu tetek bengek itu tuh membuat orang-orang menjadi lelah, membuat orang-orang menjadi terbeban. Padahal ketika orang ingin bersama Yesus begitu kan, ketika orang itu mau bersama Allah begitu kan, harusnya orang kan mendapat kelegaan toh, harusnya orang itu kan mendapat sebuah kenyamanan gitu kan bersama Allah. Tetapi orang ahli-ahli Taurat pada masa itu menghalang-halangi seseorang, menghalang-halangi orang-orang Yahudi untuk merasakan nikmatnya berada bersama Allah. Nikmatnya bersama Yesus, nikmatnya kemerdekaan di dalam Allah, nikmatnya kasih karunia Allah itu sendiri. Dengan adanya aturan-aturan yang luar biasa banyak itu, bahkan bisa hukum Tauratnya berapa, yang inti tapi tetek bengeknya itu bisa beribu-ribu gitu loh. Nah, secara nggak langsung Yesus mau menunjukkan kepada ahli Taurat bahwa kamu adalah orang yang gagal. Kamu gagal menjadi ahli Taurat. Kamu pintar tetapi kamu sebenarnya gagal gitu kan. Kamu tahu segala sesuatu tentang Taurat tetapi kamu tidak bisa melakukan itu. Ini sama halnya dengan orang-orang, dengan para pengkhotbah yang bisa mengkhotbahkan tetapi tidak bisa menghidupi khotbahnya itu sendiri. Sama halnya dengan orang-orang yang menasehati orang lain untuk berbuat baik, tetapi dalam hidupnya tidak berbuat baik. Mereka gagal. Sama seperti ahli Taurat yang gagal. Nah, di dalam kehidupan bersama Yesus, Bapak Ibu, Yesus menjanjikan segala, kan ada kan ayat yang
Setiap orang yang letih lesu, marilah sehai kamu setiap orang yang letih lesu. Kenapa? Karena pada awal tadi kan kita sudah baca bahwa ahli-ahli Taurat menaruh beban pada setiap pundak orang-orang Yahudi pada masa itu. Maka orang-orang Yahudi pada masa itu mengharapkan sebuah kelegaan, sebuah kebebasan begitu loh. Dan Yesus hadir sebagai juru selamat mereka dari setiap beban-beban yang ditaruh oleh ahli Taurat melalui hukum-hukum Yahudi itu tadi. Karena kita tahu bahwa Yesus datang sebagai inkarnasi dari Allah, maka Yesus adalah 100% Allah, dan Yesus adalah 100% dari manusia. Dan Yesus hidup menghidupi secara utuh budaya, bahkan kebudayaan orang Yahudi pada masa itu. Tetapi Yesus tidak menjadi budak dari budaya itu sendiri gitu ya. Tetapi Yesus mentransformasi budaya itu dengan mentransformasi dengan mengecam apa yang dilakukan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi pada masa itu yang dilihat sebagai orang-orang yang saleh. Yesus mentransformasi. Dan hal yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu, adalah upaya untuk mengecam sistem pelecehan spiritual dengan menghancurkan penampilan spiritual yang mempesona. Karena penampilan salah itu sangat mempesona kan. Kalau misalnya kita berbicara tentang agama gitu kan. Kalau kita lihat, wah orang itu saleh banget ya, ke gereja terus, hidupnya baik, memberikan sedekah kemana-mana begitu kan. Lalu kita melihat orang itu tuh sebagai orang yang mempesona gitu loh. Menjadi orang yang wah begitu kan. Nah hal ini tuh mau dipecahkan, dihancurkan oleh Yesus. Penampilan spiritual yang mempesona. Karena yang penting bukan tentang kamu memberikan sesuatu di hadapan orang lain, atau tentang kamu berlomba-lomba untuk ibadah, atau untuk kebaktian, atau untuk berada di depan, memperlihatkan diri gitu kan. Bukan itu, bukan penampilan yang penting. Tetapi yang penting adalah kualitas diri itu sendiri. Adakah Yesus di dalam dirinya? Adakah Yesus di dalam diriku? Adakah Allah di dalam orang-orang Yahudi itu sendiri? Adakah Allah di dalam orang Farisi? Adakah Allah di dalam ahli-ahli Taurat? Bukan tentang penampilan yang mempesona. Bukan tentang itu. Dan itu yang disebut oleh David Johnson gitu ya, dan David dan Jeff pada masa itu adalah Yesus yang sedang mentransformasi sistem pelecehan spiritual dari setiap tindakannya. Maka Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya itu, tetapi dilihat juga sebagai Yesus yang mentransformasi sistem pelecehan spiritual yang terjadi di dalam masa itu. Sistem yang menjebak orang-orang Yahudi pada masa itu untuk mengarahkan orang itu berjalan pada spiritualitas orang lain begitu loh. Bukan pada kemerdekaannya sendiri. Karena ketika Yesus datang, Yesus mau mengabarkan bahwa di dalam Yesus, kelegaan itu ada di dalam Yesus. Kebebasan itu ada di dalam Yesus. Dan berbicara gitu ya mengenai Yesus begitu Bapak Ibu. Berbicara mengenai sistem ini begitu ya, hal-hal yang dikecam oleh Yesus begitu ya. Orang-orang Farisi baik ahli Taurat pada masa itu dilihat sebagai orang-orang yang tidak mampu secara utuh memahami tentang tentang hukum-hukum Taurat pada masa itu, tentang Allah begitu, dan lalu terjebak pada jabatan yang pada saat itu ada pada mereka, khususnya bagi ahli Taurat, dan pada pujian-pujian yang mereka dapatkan begitu. Dan mereka terjebak pada sistem itu. Dan Yesus melihat itu sebagai satu hal yang ironi. Maka Yesus kasihan. Yesus menaruh hati pada mereka dan menegur mereka. Sayangnya teguran itu tidak diindahkan begitu kan?
Dan kita lihat pada ayat 53 sampai 54 begitu, betapa mereka tidak mengindahkan teguran itu, bahkan malah menjadikan teguran itu sebagai ancaman, menjadikan teguran itu sebagai bentuk luka, sakit hati, iri dengki yang ada pada mereka tetap menguasai mereka begitu. Sehingga pada ayat 53 sampai 54 ini, Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Bapak Ibu, ketika seseorang yang salah begitu ya, lalu ditegur begitu, merasa diri, biasanya orang itu akan merasa dirinya nggak nyaman ketika dia tidak mau menyadari atau dia tidak mau menerima teguran itu. Orang akan merasa diri nggak nyaman. Maka karena ketidaknyamanannya itu, gitu kan, ia jadi mengintai, ia jadi melihat terus orang yang dibencinya itu. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup mereka tertuju pada Yesus gitu kan. Pada apa yang Yesus lakukan. Bukan karena mereka senang gitu, tetapi karena mereka ingin menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena posisi mereka terancam. Karena mereka merasa diri mereka terancam. Kan tadi kita tahu ya bahwa sistem pelecehan spiritual, bahwa sistem yang nggak baik gitu kan, itu sulit untuk diuraikan gitu kan. Nah, orang-orang yang ada di dalam sistem itu tidak menyadari hal itu. Nah, ketika sistem itu tersenggol begitu, ketika seseorang dengan kejahatannya itu tersenggol, maka yang ada adalah rasa ketakutan, rasa terancam. Kenapa terancam? Karena mereka takut. Mereka takut orang-orang percaya dengan Yesus dan meninggalkan mereka. Mereka takut pujian-pujian yang mereka dapat ini kemudian beralih. Mereka takut kesejahteraan yang mereka dapatkan itu kemudian hilang begitu kan? Karena kan kalau kita lihat gitu ya, hukum-hukum yang ditambahkan oleh ahli-ahli Taurat adalah hukum-hukum yang menyejahterakan mereka. Hukum-hukum yang menyejahterakan, semata-mata menyejahterakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi begitu. Tetapi secara nggak langsung membebani gitu, menaruh beban di dalam hati orang-orang Yahudi pada masa itu. Coba bayangkan gitu Bapak Ibu, ketika orang dipaksa untuk memberikan persepuluhan di tengah mereka tidak bisa makan begitu kan. Itu sangat terbeban begitu kan, dan mereka dilihat sebagai orang yang berdosa. Itu menjadi sebuah keletihan. Maka orang-orang yang letih bukannya datang pada Yesus, mereka malah menjauh, bukannya mereka datang pada Allah, mereka malah menjauh begitu. Kenapa? Karena ketika mereka datang pada Allah, mereka diperhadapkan pada hukum-hukum yang nggak bisa mereka lakukan. Hukum-hukum yang terlalu banyak, hukum-hukum yang membuat mereka lelah. Maka semakin mereka lelah, semakin mereka menjauh. Begitu kan? Dan orang-orang ahli Taurat semakin senang gitu kan? Karena yang fokus orang-orang Yahudi pada masa itu, kemudian teralih bukan pada Allah, tetapi untuk menyejahterakan gereja pada masa itu. Dan khusus di dalamnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Yesus mengubah sistem itu dan menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Nah, ketidakmampuan orang Farisi, Bapak Ibu, dan ahli Taurat menerima teguran adalah bentuk dari ketidakrendah hatian yang menyesatkan mereka. Nah, orang-orang macam ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang perlu kita kasihani. Orang-orang yang bukannya didiamin, bukan. Tetapi kita tegur. Nah, sayangnya kalau kita tarik gitu kan, kehidupan orang-orang Farisi pada masa itu dan ahli Taurat pada masa itu, juga terjadi pada kehidupan kita masa sekarang, di gereja-gereja masa kini. Banyak orang-orang Farisi, banyak ahli-ahli Taurat, tetapi mereka tidak menyadari diri mereka sebagai orang Farisi atau ahli Taurat di masa kini. Kenapa? Karena
Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menyadari dirinya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sama ini merasa bahwa kesalehan ini aku tunjukkan begitu kan? Atau jangan-jangan kita gitu yang ada di tempat ini gitu kan? Saya rasa sih jangan sampai begitu ya. Merasa kita saleh dengan banyak hal yang kita lakukan begitu. Tetapi di dalam hati kita kosong. Di dalam hati kita tidak ada kualitas. Tidak ada Allah. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus ada kelegaan, ada kebebasan. Mengikut Yesus bukan satu hal yang melelahkan. Ketika kita sedang di gereja dan kita lelah dengan banyak peraturan-peraturan gereja, atau misal ada gereja-gereja lain dengan sinode-sinode lain gitu ya, saya nggak tahu apakah GKI seperti itu juga begitu. Bapak Ibu bisa mengevaluasinya. Jangan-jangan mereka dengan aturan-aturan mereka sedang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan membawa kelelahan bagi para jemaat. Dan ketika itu terjadi, kita perlu sadar bahwa kita sedang menyimpang, bahwa kita sedang pada sistem yang melecehkan kita, yang menganiaya kita secara spiritual. Nah, sayangnya orang-orang baik pendeta, baik pemuka agama ketika sedang dalam sistem itu gitu kan, kita nggak apa ya, kita nggak sok-sokan alim gitu ya, melihat bahwa gereja ini baik-baik aja gitu kan. Ya ada gitu 1-2 gereja atau bahkan banyak gereja yang juga berada dalam sistem pelecehan spiritual yang mengatur orang-orang untuk berjalan pada spiritualitas pendetanya. Padahal ketika di dalam spiritualitas, ketika kita hidup berspiritualitas di dalam Yesus, kita secara bebas memilih jalan spiritualitas kita masing-masing. Maka sebenarnya tugas seorang pendeta, tugas seorang penatua adalah memfasilitasi jemaat, membawa kita para jemaat untuk bisa mandiri secara spiritual. Sayangnya ada juga nih orang yang secara gereja-gereja yang secara apa ya, terang-terangan begitu ya, atau mereka nggak sadar atau tidak sadar begitu ya, membuat jemaat-jemaatnya menghidupi spiritualitas pendetanya, menghidupi spiritualitas penatuannya, menghidupi legalisme yang berlebihan begitu. Dan itu kita sedang berada dalam sistem yang tidak baik-baik saja sebenarnya. Bapak Ibu, Yesus, ketika kita mengikut Yesus, kata mengikut Yesus adalah ketika kita membuka diri untuk dipengaruhi oleh Yesus. Ketika kita membuka diri untuk dipengaruhi oleh Yesus, bukan mengimitasi Yesus. Artinya, kita secara bebas, dengan kebebasan kita, dengan apa adanya kita, dengan ya beginilah kita begitu, membiarkan Yesus mempengaruhi kita. Maka di dalam apa kata-kata itu begitu ya, di dalam frasa itu ada kebebasan di dalamnya. Tapi lain halnya ketika di dalam kehidupan spiritualitas kita memaksa diri untuk sama seperti Yesus. Itu kita bukan mengikuti Yesus, tetapi imitasi Yesus. Sedangkan kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang yang secara dengan kebebasannya, dengan apa adanya dirinya, secara sadar dan terbuka membuka diri pada pengaruh Allah, pada pengaruh Yesus. Membiarkan Yesus menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjadi orang yang bebas. Orang yang mempunyai kebebasan etis, orang yang mempunyai kebebasan begitu ya, untuk menjadi apa adanya diri kita begitu. Tetapi di dalam apa adanya diri kita, disitulah Yesus menjadi karakter utamanya. Karakter-karakter Yesus kita hidupi, bukan mengimitasi Yesus. Sama halnya ketika kita terpesona pada orang-orang ahli-ahli Taurat, pada pendeta atau pada para pengabar Injil begitu ya. Ketika kita mengimitasi orang itu, ketika kita hidup berjalan melalui jalan spiritualitasnya, bukan karena
itu jalan spiritualitas kita, tetapi karena kita merasa bahwa itu yang baik gitu kan. Nah, itu kita perlu was-was begitu ya. Jangan kita sedang dilecehkan secara spiritualitas. Nah, tadi pertanyaan ini sudah sekaligus saya jawab gitu ya. Masih adakah orang Farisi dan ahli Taurat di masa kini? Dan apakah itu aku? Mari kita bercermin begitu. Jangan aku adalah orang yang dilecehkan atau aku yang melecehkan. Atau jangan-jangan aku ada di dalam sistem itu. Atau jangan-jangan aku tahu bahwa ada sistem itu, tetapi aku hanya diam. Itu sama halnya dengan nggak berbuat apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Sama halnya kita sebagai orang-orang yang melecehkan begitu, karena kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu Bapak Ibu yang mau saya sharekan melalui kesempatan kali ini begitu ya, mengenai Lukas 11 ayat 37 sampai 54 tentang kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, termasuk ditambahkan dari pelecehan spiritualitas dari David Johnson dan Jeff. Adakah Bapak Ibu yang mau menanyakan? Ini menarik loh Bapak Ibu tentang pelecehan spiritualitas. Saya sangat terbuka untuk ditanyai. Terima kasih, Seva. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, itulah tadi yang Seva coba sampaikan, teguran Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang secara fisik menampilkan kesalehan. Orang-orang yang secara aktivitas menunjukkan bahwa dia punya kelekatan sekali dengan Allah melalui hadirnya mereka di rumah Allah dan sebagainya. Tetapi yang Yesus katakan mereka seperti kuburan. Luarnya saja yang bagus, seperti piring yang baru dipakai makan, luarnya saja yang dicuci bersih, tetapi dalamnya penuh kebusukan. Kita sudah sangat sering mendengarkan hal seperti ini. Tetapi apakah kita merefleksi bahwa sebetulnya itu juga berlaku untuk perenungan kita? Tadi beberapa kali saya mencantumkan dalam materi tayangnya, apakah itu aku? Jangan-jangan itu aku. Sangat bisa jadi itu aku. Seva, ini hal yang baik sekali, yang sangat jarang dilakukan di gereja kita. Melakukan self-correction. Jangan-jangan kita ini sedang hidup dalam plot spiritualitas seseorang. Pendeta kita, penatua kita, ketua komisi kita, atau apa. Padahal bukan itu yang dikehendaki Yesus. Masing-masing kita harus hidup menurut plot spiritualitas kita sendiri. Yang kita pilih karena pengenalan kita dengan Tuhan. Begitu ya, Seva ya? Oke, Bapak Ibu, mari kita perjelas kembali apa yang Seva sampaikan. Seandainya ada yang ingin bertanya untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, dipersilakan. Dokter Benny tadi angkat tangan mau tanya, dokter. Halo, Dokter Benny. Oh enggak, dokter Benny punya persoalan dengan ibunya. Pak Hari? Iya, Pak. Pak Hari, silakan Pak Hari. Halo, Pak Hari. Halo, selamat malam. Saya minta maaf ya, saya tidak bisa memanggil Anda sebagai Kak Seva karena aku jauh lebih tua itu loh. Nah, karena Anda Betul, orang Pak. salah tiga, jadi saya panggil Mbak saja ya, boleh? Oke. Iya, Mbak Seva gitu loh. Mbak Seva medok ya, Pak. Iya, masih medok ngono gitu. Nah, Moga Pak Hari. Malam ini saya mendapatkan istilah yang sangat baik sekali dari Mbak Seva mengenai pelecehan spiritual. Ya kan? Ini istilah yang baru karena biasanya pelecehan seksual dan sebagainya. Ini pelecehan spiritual. Minggu lalu, maaf Pak Jarwo nggak hadir juga, ya. Mbak saya nggak tahu nggak ngikutin. Saya itu bertanya mengenai fenomena yang sekarang ini sedang rame gitu loh, mengenai Pastor Andy Simon, ya kan? Dia melakukan hal-hal yang mujizat-mujizat yang berbeda dengan
pendeta-pendeta yang terdahulu atau yang biasanya kalau mengadakan kesembuhan itu kan selalu di dalam suatu kebaktian, kebangunan rohani dengan band yang begitu hingar-bingar, dengan penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Dengan saksi ribuan ya, Pak. Ya, saya apa namanya, mungkin Ibu Bapak yang minggu lalu mendengarkan, kalau memang sudah melihat videonya di YouTube itu, kita bisa lihat dia pendeta jalanan begitu loh. Iya, tapi Pak. dia banyak sekali digandrungi, bahkan bukan sama orang-orang Kristen gitu, yang non Kristen gitu ya, apa namanya, menggandrungi dia karena kelihatannya dia melakukan mujizat itu secara gratis. Dia bilang apa namanya, saya mendapatkan itu juga secara gratis, jadi saya memberikannya secara gratis. Namun apa yang terjadi? Pelecehan seksual terhadap pelecehan spiritual terhadap dia terjadi. Iya kan? Dia dilecehkan oleh pendeta-pendeta besar gitu loh. Nah ini apa namanya, saya jadi garuk-garuk kepala ini. Ahli-ahli Taurat ini, ya kan? Kok apa namanya, bukannya ya kalau toh misalnya tidak mensupport, ya jangan dilecehkan gitu kan. Masa mengecam gitu ya, Pak? Tapi iya jangan dikecam, jangan diinikan gitu loh. Bukan karena soal kasihan apa enggak kasihannya. Waduh, itu kalau mengikuti video-video YouTube dia kan banyak banget gitu ya. Yang dia lakukan bahkan sampai misalnya memberikan uang pada yang membutuhkan dan sebagainya. Dia bilang saya mendapatkan uangnya bukan dari penyembuhan ini, tapi dari, terus terang dia mengatakan dari YouTube itu gitu loh. Dia bisa dapat gitu kan. Konten ya, Pak. Dia bisa membagikan itu. Nah, sikap kita ini mestinya harusnya kayak apa? Apa namanya, kalau tadi Mbak Seva juga mengatakan, apakah kita, tadi di awal saya mencatat Mbak Seva mengatakan bahwa orang Farisi itu termasuk saya juga barangkali, yang tiap hari Minggu mesti kebaktian gitu kan. Mbak Seva kan ngomongnya begitu. Jadi saya pikir, aduh, saya orang Farisi kah? Pak Jarwo mungkin kalau mau diidentikan dari ahli Taurat, ya enggak? Saya maunya yang paling buruk. Ini introspeksi yang tadi Pak Jarwo katakan, bagus sekali ya. Jadi kita mempunyai sikap bagaimana kalau kita menemukan hal-hal fenomenal begitu gitu. Apakah kita mau ikut-ikutan atau kan kita apa namanya, ya pokoknya kita liatin aja lah tanpa harus apa namanya, mengecam atau menjelek-jelekan dan sebagainya gitu ya. Karena apa namanya, minggu lalu memang jawaban masih ngambang dan mungkin Mbak Seva bisa lebih memberikan arahan karena itu menyangkut diri kita gitu loh. Iya. Sekarang kalau kita mau mengatakan saya ikut Patibulum, itu apakah jadi ahli Taurat gitu kan? Ini gawat nih kalau misalnya ada tuduhan, wah itu yang ikut Patibulum itu ahli-ahli Taurat tapi nggak melakukan yang benar gitu. Wah, langka banget gitu ya. Pak Jarwo ini ininya nih, ketuanya nih, jadi was-was. Ya, Kepala Sanhedrin. Apa namanya, mungkin lebih di ini. Bagaimana sikap kita seharusnya kalau menghadapi itu? Ada hal-hal yang ini mungkin apa namanya, Tuhan Yesus memang, Allah memang menghendaki dia dijadikan alat, karena terus terang aja sih kalau lihat dari situasional kayak begitu, dia lebih banyak dipakai, atau bukan lebih banyak sekali orang-orang apa namanya yang non Kristen yang justru apa namanya membutuhkan atau ikut apa namanya mau apa namanya di dalam karya kesembuhan itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hari. Mbak Seva, monggo nanti saya nambahin. Nggih, Pak Hari. Mbak Seva mau jawab. saya mau di Salatiga aja nggak pernah dipanggil Mbak, jadi kayak lucu gitu loh. Walaupun medok ini apa Pak? Kakak bungsu ya?
Anak pertama, Pak. Lah kok nggak dipanggil Mbak adik-adikmu biye? Biasa panggilnya Kak. Oh, sekolah minggu. Gak biasa pakai bahasa Jawa, walaupun karena di lahirnya di Cimahi, jadi pakainya Kak. Silakan Pak Seva. Oke Pak Hari, apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika kita mengetahui ada sistem itu begitu? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita sadar dulu. Pertama, hal yang paling sulit adalah sadar dan memelihara kesadaran itu sebenarnya. Ya, setuju. Karena kenapa? Kita itu manusia yang lemah. Pasti kita akan berada di dalam sistem itu, pasti ada. Entah kapan saja, mungkin sekarang kita berada di dalam sistem yang sehat. Mungkin ke depannya akan ada berada di sistem yang nggak sehat begitu. Nah, itu ada aja begitu. Karena kita lemah. Nah, di dalam kelemahan kita, kita harus sadar betul bahwa kita ini lemah. Harus sadar betul apa yang sedang kita lakukan. Harus sadar betul apa yang sedang kita dengarkan. Yang miss dari orang-orang adalah kesadaran itu. Seringkali cuma seperti lihat YouTube begitu ya, kita memfavoritkan begitu kan. Bisa saja secara nggak sadar ketika kita memfavoritkan orang itu, kita sedang mengimitasinya gitu, sedang berada di dalam sistem pelecehan spiritualitas itu sendiri begitu kan. Bisa aja kayak gitu kan. Kita nggak tahu gitu apa yang kita sadari atau enggak begitu kan. Maka itu yang pertama harus dilakukan adalah sadar. Dan ketika kita sadar, kita keluar. Keluar bukan berarti kita diam. Keluar berarti artinya kita mengambil jarak sebentar. Supaya kita bisa berpikir jernih apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah berjuang. Selama ini, yang ditakutkan orang-orang adalah takut bahaya. Bahaya apa? Bahaya dijauhin. Bahaya dihina. Bahaya tidak sesuai dengan orang lain, itu dianggap jadi bahaya. Misalnya ada satu hal yang biasa dan tidak biasa dilakukan oleh orang lain gitu ya. Yang tidak biasa ini dianggap sebagai bahaya begitu kan biasanya. Dan kita jadi takut terhadap bahaya itu. Nah, pertama itu yang selanjutnya harus kita hadapi, berjuang melawan bahaya itu. Yang selanjutnya ada yang lebih penting daripada itu adalah bergantung pada Allah. Semua spiritualitas kita adalah sumbernya dari Allah, bukan? Tujuan kita fokusnya kan Allah dan Yesus. Maka kesadaran apa ya? Ketika kita membawa Allah dalam hidup kita membiarkan Yesus mempengaruhi hidup kita, membuat kita untuk terus sadar bahwa sadar di dalam kehidupan kita, apakah mungkin sedang terjadi spiritualitas, pelecehan spiritualitas atau tidak begitu? Itu yang membantu kita, bukan? Dan itu juga yang membantu kita menjadi kekuatan kita untuk berjuang. Untuk nggak apa-apa loh dianggap jelek, nggak apa-apa loh dijauhin, nggak apa-apa loh dimusuhin gitu kan. Soalnya kan ketika kita sedang dalam sistem yang sudah baku, kita beda sendiri, seringkali kita dimusuhin kan. Nggak apa-apa loh kita dimusuhin. Tetapi kebenaran itu tetap menjadi kebenaran. Sama seperti Yesus, kalau Yesus takut terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, maka dia hanya makan dan diam. Maka dia akan cuci tangannya pada saat itu dan ya sudah makan biasa aja gitu. Tetapi karena Yesus tahu kebenaran itu penting dan dia peduli dan ia peduli dan ia sadar terhadap itu begitu kan? Maka dia memilih untuk tidak mencuci tangannya dan menghadapi bahaya itu. Itu sih Pak menurut saya. Mungkin Pak Jarwo ada tambahan? Saya sedikit nambahin, justru saya fokus pada mukjizat itu ya. Kita di Pati Bulum ini diajar bahwa mukjizat itu satu hal. Tetapi ya hanya satu hal gitu. Yang penting bukan mukjizat itu sendiri, tapi apa yang ada di balik mukjizat itu sendiri. Yaitu ketika mukjizat itu diadakan, ujung-ujungnya nama Allah dimuliakan. Kalau bukan itu tataran mukjizatnya, maka kita bisa bertanya tentang motif, tentang apa. Dan kita ketika diberi karunia seperti itu, punya kecenderungan untuk melakukan manipulasi. Ya, saya tidak berani komen, saya tidak bisa melakukan mukjizat gitu.
Apakah orang-orang yang show off dengan mujizatnya itu manipulasi? Ya belum tentu juga gitu ya. Tetapi kalau kita jatuh pada pilihan itu hanya demi popularitas, kemuliaan Allah di mana gitu ya? Yang disebutkan Pak Ari tadi yang pendeta jalanan itu sungguh-sungguh sangat terpuji. Dia bekerja dengan cara Yesus itu gitu. Artinya banyak mujizat yang Yesus lakukan yang orang nggak tahu juga kan gitu. Artinya yang membangkitkan anak Yairus itu kan ya cuman Yesus, Yairus dan Petrus kalau nggak salah kan. Tetapi kan efek dari itu apa? Nama Allah dipermuliakan. Kalau kemudian dia banyak dimusuhi, bukannya Yesus juga seperti itu gitu. Si pendeta ini kan hanya murid Yesus saja. Apa yang dialami guru tidak dialami lebih oleh murid Yesus, katakan begitu kan? Pada waktu dia mengutus 70 murid dan 12 murid itu. Nah, kalau dia hanya dibenci oleh kawan-kawannya dengan berbagai macam motif, nggak masalah. Yesus ditolak loh. Yesus tidak dipercayai. Yesus mau dibunuh gara-gara membuat mujizat yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, di kehidupan bergereja kita, hal ini nggak bisa diingkari. Bukan kalau Anda berbuat baik di gereja, Anda pasti disanjung dan mendapat banyak teman. Tidak. Tidak selalu itu. Saya katakan itu dari pengalaman saya, dari pengalaman orang yang bercerita kepada saya, dari pengalaman orang-orang yang menulis karena itu. Tidak. Karena persoalannya ketika bukan Allah yang dikedepankan, yang aneh-aneh yang terjadi. Tadi kan Pak Ari ngomong, apakah saya ini orang Farisi ya? Gitu. Apakah saya ini dengan ikut Patibulum jadi ahli Taurat? Bapak Ibu sekalian, tidak ada salahnya menjadi orang Farisi dan menjadi ahli Taurat. Itu pola kehidupan terbaik di zaman itu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kehidupan rohanimu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, kau tidak bisa masuk kerajaan surga. Bukankah Yesus mengatakan begitu? Yang menjadi persoalan, seperti yang Mbak Seva juga tadi sampaikan adalah, ketika kita sudah menjadi ahli Taurat, ketika kita menjadi orang Farisi, kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, sampai di situ mungkin juga belum terlalu apa-apa ya. Menjadi apa-apa ketika kita menjudge orang, hanya karena keberadaan kita yang kita katakan linue, lebih tadi, mengatakan orang di luar saya salah, orang di luar saya sesat, dan sebagainya. Pak Ari, saya sangat apresiasi sekali terhadap apa yang Pak Ari perhatikan dan harus menjadi perhatian kita semua. Itu tidak hanya terjadi di luar sana, itu terjadi juga di rumah kita. Mudah-mudahan bukan kita pelakunya. Kalau seandainya kita jadi korbannya, tetap berterima kasihlah bahwa Yesus memperkenankan kita mengikuti jalannya, memikul salib kita dan mengalami seperti yang dia alami. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan, Pak Ari, Pak Seva. Pak Jarwo, Pak Seva, satu lagi yang saya kepengen dapat penjelasan ya. Dia itu mendapatkan kuasa begitu, itu kehendak dari Allah tanpa dia belajar. Bahkan kalau misalnya saya perhatikan ya, khotbah pun rasanya dia cuma nyuplik satu ayat gitu. Doa itu hanya doa Bapa kami yang dipenggal separuh gitu kan. Nah, saya coba membaca buku semelehnya Pendeta Tumpal Tobing. Dia belajar supaya lebih kuat, lebih ini. Agak apakah memang kekuatan itu bisa dipelajari atau memang itu anugerah dari Tuhan semata gitu. Iya. Terima kasih, Pak Ari. Mbak Seva mau jawab? Gimana, Pak? Aku aja. Boleh. Oke. Kekuatan, kuasa pasti dari Tuhan. Soal bahwa pendeta itu hanya mencuplik satu ayat dan doa Bapa kami yang separuh, kan kita itu diutus dengan masing-masing karunia. Ada yang karunia untuk mengajar, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karena pendeta itu mungkin dalam tataran itu. Kalau menyinggung soal Pak Tumpal, kenapa Pak Tumpal belajar supaya menjadi lebih, kan persoalannya begini, kekuatan jelas dari Tuhan. Tetapi kalau kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dengan pemahaman kita akan masuk Tuhan, bukannya akan jauh lebih baik gitu ya Pak Dia. Meskipun tanpa itu juga ketika Tuhan berkehendak itu terjadi gitu. Tetapi kalau kita bisa lebih mengerti dengan upaya kita untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya diberikan
pengertian, itu akan jauh lebih baik. Menurut saya begitu. Terima kasih. Tambahan ya Pak. Yuk silakan. Tambahan nih Pak. Apa namanya? Kalau secara teologi gitu ya, mencuplik satu ayat itu nggak boleh. Bukan kenapa gitu, tetapi apa namanya konteksnya pada masa konteks itu kan sangat diperhatikan gitu kan secara teologi gitu. Mencuplik dengan seenaknya itu kurang, tidak diminati, bukan tidak diminati, dirasa tidak pas gitu kan. Nah, sedangkan apa yang dilakukan Pak Tumpal gitu kan, dengan belajar begitu adalah bentuk kerendahan hatian untuk tetap berada di bawah Allah begitu, di bawah kuasa Allah begitu. Mungkin baik Pak Tumpal, baik saya, baik Bapak Ibu bisa mengambil ayat dengan karunia kita masing-masing menggunakan ayat kayak gitu-gitu. Tetapi ketika kita belajar begitu, kita akan semakin mengenal. Yang pertama kita mengenal Allah, maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita rendah hati. Dan yang kedua, kita nggak sembarangan menggunakan ayat itu. Ada banyak orang yang jatuh karena ayat Alkitab. Kenapa? Karena ayat Alkitab digunakan sembarangan. Dan itu bentuk salah satu pelecehan spiritualitas pendeta bagi orang-orang, bagi jemaat yang dengan menggunakan ayat seenaknya. Begitu. Oke, Seva, saya bukan ingin membantah, cuma ingin lebih menjelaskan aja bahwa yang Pak Ari sampaikan tadi pendeta. Artinya dia punya homiletik, punya apa gitu ya, yang ketika mengambil satu ayat itu pasti nggak hanya itu lalu menerangkan semua gitu ya. Memang sangat dilarang menjelaskan seluruh Injil dengan satu ayat. Tetapi ketika saya memang tidak terlalu setuju dengan ayat-ayat yang tepat. Ada kan buku itu kan. Kalau mau ini kasih ayat ini, kalau mau ini kasih ayat enggak. Lihat konteksnya gitu. Tapi ketika itu dilihat konteksnya, satu ayat pun bisa mengajar gitu loh. Itu yang saya coba pahami ya. Tapi memang tidak disarankan kepada kita ngambil satu ayat, dihafalin, khotbah apapun, keadaannya apapun, ayat itu. Ya enggak, bukan itu. Mungkin gitu. Terima kasih, Mbak Seva. Soalnya kalau ada kan Pak yang pendeta yang menjadi pendeta bukan karena bukan karena belajar sekolah begitu kan, tetapi memang diangkat pendeta gitu kan. Jadi nggak tahu nih ini yang mana. Ya, itu yang kita prihatini. Oke. Terima kasih Mbak Seva. Pak Ari, terima kasih sekali menggedor dengan sesuatu yang dahsyat gitu. Oke, mari Bapak Ibu yang lain silakan. Mbak Seva sudah sangat siap. Mbak Seva. Mbak Seva. Ya, Pak Jero. Pak Bibit silakan Pak Bibit. Halo Pak Bibit. Mbak Seva, suara Pak Bibit jelas nggak? Enggak di aku. Oh iya. Pak Bibit putus-putus Pak Bibit. Saya juga mendengar putus-putus. Ini feedback ya Pak? Mungkin. Coba videonya dimatikan dulu Pak. Pak Bibit tanpa video ngomong. Ya, bagaimana? Nah, ini Pak, bagus Pak. Ada perubahan? Oh iya. Ya, terima kasih. Maaf, ini saya biasanya pakai laptop, ini pakai HP, jadi kurang familiar. Oke, Pak. Silakan Pak, jelas sekarang. Jadi mendengar pembicaraan yang tiga pembicara tadi ya, termasuk Pak Hari tadi ya. Begini, saya kira orang Parisi tadi juga nggak semuanya begitu ya. Mungkin ada yang nggak begitu. Katakan Nikodemus. Ya, jadi ada yang ekstrim, ada yang memang nggak ngerti, ngikutin aja. Tapi ada juga kritis, nggak salah ya. Tuh. Nah, di dalam khotbah, dalam kebaktian, kita sering mendengar doa persembahan yang ada kata-kata kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami ini. Itu apa nggak ya? Apa kurang tepat? Sebab seolah-olah bisa aja kita tadi mempersembahkan hasil korupsi atau hasil curang begitu ya. Nah itu kalau kita belum masih
masih bayi, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah makin dewasa, mesti kita ingat, hendaklah kamu kudus seperti yang aku kudus kan. Jadi jangan minta persembahan kita dikuduskan, tetapi dari awal kita mempersembahkan yang menurut Tuhan tadi. That's point. Jadi mungkin itu suatu apa ya, kritik supaya tidak terjadi pelecehan spiritual ya Pak. Nggak tahu, Pak Jarwo dan lain-lain barangkali bisa mengomongkan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Bit. Mbak Seva monggo. Oke, kalau di dalam satu liturgi begitu ya Bapak Pak Bibit begitu ya. Dalam satu tatanan liturgi memang ayat Alkitab untuk persembahan ini kan dipakai oleh liturgi GKI khususnya untuk mengingatkan kepada kita bahwa persembahan ini adalah persembahan yang akan diberikan kepada Allah. Nah, perkara persembahan ini dari hasil korupsi begitu kan. Nah, seharusnya malah ayat ini mengingatkan kepada orang korupsi ini tadi bahwa ini tuh mau dipersembahkan kepada Allah. Masa kamu korupsi, harusnya kan begitu ya, ya. Harusnya kan mengingatkan begitu. Tetapi seringkali liturgi itu hanya berjalan begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak menghidupi liturgi itu. Liturgi itu hanya dijadikan sebagai tatanan ibadah gereja gitu ya, tetapi tidak dihidupi dalam diri kita. Nah, ketika kita beribadah, maka dari itu Yesus mengingatkan ketika kita beribadah, bukan hanya tubuh kita beribadah, tetapi seluruh tubuh kita, hati kita beribadah. Maka liturgi itu jadi masuk ke dalam diri kita. Seharusnya liturgi itu termasuk ayat Alkitab yang mengingatkan untuk memberikan persembahan yang kudus adalah menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ini adalah persembahan bagi Allah. Begitu sih Pak Bibit. Mungkin yang ketika kita berdoa, kuduskanlah persembahan ini, itu kita tidak mendoakan proses pengadaannya loh. Kita mendoakan penggunaan berikutnya. Sebetulnya seperti yang saya tadi sampaikan, ini mestinya mengingatkan kepada para peserta ibadah ini melalui liturgi ini untuk itu tadi, ingat loh. Nah, seperti yang Pak Bibit katakan tadi, mestinya juga harus mempersembahkan sesuatu yang kudus gitu. Prosesnya tetap akan diselesaikan. Kalau kita korupsi, hukum atas korupsi kita tetap berlaku. Enggak karena hasil korupsi dipersembahkan lalu korupsinya dihapus, enggak. Seolah-olah doa itu adalah doa pencucian uang atas dosa-dosa kita. Enggak. Doa itu adalah pencucian uang, betul. Kesucian pencucian uang ketika akan digunakan. Kayaknya sih seperti itu. Ketika kita mampu menghidupi liturgi itu dengan baik, seperti Mbak Seva tadi bilang, itu akan berefek seperti yang diharapkan oleh Pak Bibit. Bahwa orang itu menjadi sadar, ya, mestinya ketika aku mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu sendiri yang sudah yang nggak bermasalah gitu loh. Itu yang kudus menurut ukuran kita gitu ya. Lalu doa itu betul-betul menguduskan untuk ukuran Tuhan. Mungkin begitu ya Mbak Seva ya? Iya, tapi ya tafsirannya tadi ya, kata-kata itu bisa banyak ditangkap macam-macam, termasuk seperti yang katakan tadi. Jadi mungkin tujuannya kan supaya kita tuh realize bahwa kita harus berubah ya, jangan seperti yang tidak kehendaki. Itu side effect-nya Pak Bibit menurut saya. Tetapi tetapi yang paling utama adalah ketika gereja menggunakan untuk apapun gitu, Tuhan menguduskan apa ya? Tuhan menguduskan kerelaan orang-orang itu memberi. Prosesnya orang itu mendapatkan tetap berlaku hukumnya. Tuhan tidak akan menghapuskan. Memang Tuhan gampang disuap gitu. Ini Tuhan saya korupsi, tak persembahkan 20%, beres ya. Aku nggak dapat hukuman. Oh tidak. Begitu Pak Bibit. Mungkin ya kata-katanya perlu suatu ketika dibahas itu bahwa supaya nggak salah tafsir tadi ya. Jadi memang benar saya setuju kalau itu dikuduskan supaya bermanfaat dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan seperti yang saya bilang tadi. Hasil ini terus dikuduskan supaya bersih, padahal maksudnya bukan itu kan. Tapi
Mungkin merubah redaksinya enggak kali ya, karena memang bakunya seperti itu yang sudah kita pahami gitu. Tapi ada baiknya ikut Patibulum gitu ya, supaya bisa dapat apa namanya diskusi seperti ini gitu. Bukannya nggak begitu Pak Hari? Dari 4.000 warga yang ikut yang cuma 100, nggak sampai kali ya. Nah, kalau 1.000 itu mau ikut kan akan lebih baik gitu kan? Dan Pak Bibet yang jadi corong mestinya ngomong ke yang nggak ikut, artinya ini loh. Bagus lewat kasut, Pak Jarwo kan suka nulis. Oh iya, jangan khawatir, nanti ada yang penting itu akan ditulis kok. PR Pak Jarwo PR. Cuman kan sayangnya kasut itu 2 bulan sekali. Ketika kita Patibulum 9 kali, kasut itu baru 1 kali ditulis gitu kan. Ya mudah-mudahan melalui berbagai sarana kita bisa berbagi dengan itu ya. Terima kasih Pak Bibit. Terima kasih Pak. Mbak Seva begitu. Bapak Ibu yang lain silakan. Lo terlontar. Bapak Ibu, kalau enggak nanti saya tanyain loh. Saya kasih pertanyaan. Mbak Sinta mau tanya, Mbak Sinta. Ya, Pak Jarwo. Silakan. Halo, Kak Sinta, Kak Mona Lisa, Kak Sinta, Kak siapa nih? Boleh, mau panggil Eka, mau panggil apa, boleh. Oh, boleh, betul. Iya, kalau dari saya sih sebetulnya tadi kembali ke refleksi ya. Jadi bukan refleksi pijat kaki ya Pak. Jadi dia banyak sore ini. Jadi tertarik dengan kata-kata kuburan tadi ya. Jangan sampai kita wajahnya seperti kuburan, walaupun mungkin tugasnya sering di pemakaman ya. Jadi kedukaan kan rata-rata kan di pemakaman ya Pak Jarwo. Gitu sih. Jadi menarik sih diskusi hari ini. Merefleksi diri juga. Maksudnya kita harus bisa memposisikan diri ya, memposisikan diri dimanapun berada. Sepertinya seperti itu ya. Jadi maksudnya yang kalau kaitannya dengan anak Allah gitu. Jadi ya cerminan Yesus itu kan harus ada di dalam diri kita gitu kan. Termasuk juga tadi rendah hati dan lain-lain itu menurut saya sih butuh hikmat dan tidak instan ya, butuh proses juga. Jadi kadang seringkali kita nggak sadar gitu. Makanya terima kasih Patibulum yang selalu memberikan ketika kita sering disadarkan dengan diskusi-diskusi seperti ini, ya kita terus belajar dan dibentuk akhirnya gitu. Jadi kadang kan banyak orang yang nggak mau ditegur gitu ya. Ibaratnya kalau kita udah tahu nih sebetulnya kita melakukan kesalahan gitu. Tapi ya kadang menghalalkan cara itu gitu kan, ditegur gitu. Nah, saya rasa sih dengan adanya Patibulum ini bukan teguran halus ya. Kalau Kak Seva tadi kan benar-benar menggebu-gebu gitu. Bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang mungkin dibutuhkan banyak orang untuk yang nggak kadang kan orang dikandani alon-alon gitu kan, angel gitu kan. Jadi ya kadang memang kita harus belajar dengan teguran-teguran keras gitu, karena mungkin dirasa teguran halus itu rasanya kadang nggak kena gitu ke hati. Gitu, iya betul. Jadi terima kasih Kak Seva, Pak Jarwo, itu sih kalau dari saya. Ya, terima kasih Kak Sinta. Berarti Kak Sinta tidak bertanya, Kak Sinta refleksi ya. Terima kasih. Bu Nana, ketahuan. Ayo Bu Nana. Halo Bu Nana. Saya mau tanya ini aja. Sebetulnya kalau aturan-aturan dan tradisi di gereja saat ini itu kan diperlukan supaya tidak terjadi kekacauan untuk mempersatukan umat ya. Sedangkan kita kan cuma Tuhan yang tahu itu. Nggak ada yang tahu ya. Jadi sampai sejauh mana aturan-aturan gereja itu bisa menyulitkan umat itu? Oh, pertanyaannya menyulitkan, Bu? Iya. Pertanyaan yang menyulitkan. Oke. Orang Farisi kan aturannya macam-macam, jadi tambahin beban tadi itu ya, Bu ya. Sekarang itu
Bagaimana itu? Iya. Terima kasih Bu Nana. Mbak Seva jelas kan? Saya terakhir agak putus-putus sih. Jelas. Ya, Oke, silakan Mbak Seva. Sarankan, Ada Pak Hari nambahin tuh. Silakan Mari. Yang kita jadi lebih mengerti. Oh ya, boleh. Maksud saya Ibu Nana kalau boleh lebih dijelaskan, diperjelas yang menyulitkan umat dalam ibadahnya atau di lingkungan gereja atau di lingkungan GKI Pondok Indah itu apa? Mungkin jawabannya akan lebih mendarat. Ya. Oke. Terima kasih Mari. Terima kasih Bu Nana. Monggo Mbak Seva. Oke. Mbak Sevanya bilang, Jombo sing GKI Pondok Indah kan kalian. Silakan. Saya bilang loh Pak Jarwo ya. Mak jelek itu Pak, mak jelek. Sejauh mana begitu ya? Sejauh mana hukum-hukum itu menyulitkan kita gitu. Pertama, kita itu bukan budaknya hukum gitu kan. Yang perlu kita sadari bahwa kita itu menciptakan hukum, bukan kita diciptakan oleh hukum. Jadi seringkali kita menjadikan hukum itu terutama sehingga kita tuh menuruti hukum, lalu kita seolah-olah diciptakan oleh hukum gitu. Jadi kita tidak mau melihat hukum itu kembali gitu, nggak mau mengkonstruksi hukum itu, mentransformasi hukum itu kembali begitu. Maka disitulah kita perlu was-was, jangan-jangan hukum itu sudah nggak relevan sama kita. Ya, pertama itu, yang adalah ketika hukum itu tidak lagi berbicara tentang kuasa. Ada hukum-hukum yang cuma penampilannya doang. Hukum-hukum yang mengatur mengatur satu hal yang nggak terlalu penting lah maksudnya. Nah, itu perlu dilihat tuh, penting butuh nggak, seperti halnya kayak skripsi saya ya Bapak Ibu. Skripsi saya itu satu hal yang mungkin dianggap orang remeh. Karena saya skripsi tentang baju pendeta. Butuh nggak sih pendeta GKI ini pakai baju pendeta? Butuh nggak sih pendeta itu pakai toga? Sebenarnya toga itu tuh apa sih gitu? Kenapa pendeta harus pakai toga gitu? Padahal toga saat itu gitu ya, ibadah itu sudah mengalami suatu desakralisasi gitu. Nggak sakral, bukan suatu hal yang suatu hal yang nggak sakral gitu. Jadi baju pendeta itu sebenarnya butuh apa enggak begitu kan? Dan jawabannya ada, dan beberapa gereja gitu ya melihat bahwa bahkan ada pendeta yang memang harus pakai toga, ya pendeta harus pakai toga begitu yang pertama. Dan ada bahkan perempuan nggak boleh pakai celana. Jadi kalau khotbah perempuan harus pakai rok karena perempuan hakikatnya pakai rok begitu. Nah, aturan macam ini itu kan aturan yang sebenarnya nggak esensial begitu kan. Bukan kita nggak, misalnya aku pakai rok, emang aku nggak beriman dengan Allah gitu. Memangnya aku ketika aku pakai celana aku nggak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik atau tidak bisa menyampaikan kebenaran. Itu kan berarti satu hal yang nggak perlu begitu kan sebenarnya. Nah, apalagi toga, misalnya toga. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak pakai toga, emang aku nggak menyampaikan firman Tuhan gitu kan. Kalau aku cuma pakai jas, emang salah begitu kan. Atau aku pakai baju batik, emang aku salah. Itu kan satu hal yang nggak salah. Karena seorang pendeta nggak dilihat dari bagaimana ia berpenampilan. Apakah ia mau pakai baju apapun gitu, nggak dilihat dari itu. Tetapi seorang pendeta dilihat dari bagaimana ia berintegritas dengan apa yang dia katakan di atas mimbar begitu kan. Nah, itu kan poinnya sebenarnya. Nah, aturan-aturan yang sebenarnya cuma ditambah-tambahkan seperti halnya pakai baju lah, seperti halnya aturan-aturan yang ya nggak terlalu esensial lah, nggak terlalu berpengaruh lah pada kehidupan spiritualitas kita, ya rasanya itu nggak perlu begitu. Kalau misalnya saya dibimbing oleh pendeta saya yang ini gitu ya, pendeta Yahya Wijaya begitu, beliau adalah orang yang bebas gitu. Ketika seseorang mempunyai kemerdekaan,
berarti dirinya adalah orang-orang yang bebas dari sistem pelecehan spiritual. Ketika ia merasakan kemerdekaan itu sendiri. Jadi ia tidak takut terhadap hukum, ia tidak takut bahwa membawa dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Nah, itu adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak dilecehkan secara spiritual. Nah, mungkin ketika dia sedang tidak merdeka karena hukum-hukum itu, jangan-jangan hukum-hukum itu sedang melecehkan kita secara spiritual. Itu sih, Bu. Jadi yang nggak esensial gitu loh. Terima kasih, Mbak Seva. Intinya tadi saya garis bawain. Oh, Bu Nana masih bicara. Silakan, Bu Nana. Gereja kita nggak gitu ya, Pak ya? Enggak, kalau GKI Pondok nggak gitu, Pak. Bu Nana jangan mancing-mancing. Bu Nana jangan mancing-mancing. Saya garis bawain yang Mbak Seva tadi sampaikan. Hukum itu diciptakan untuk kita, bukan kita untuk hukum. Yang sering kali praktek kita lihat adalah seolah-olah kita diciptakan untuk hukum. Iya. Hukum itu begitu, mesti begitu. Alasanmu apa nggak diterima? Nah, bukan begitu. Menarik sekali apa yang Mbak Seva tadi sampaikan. Itu menurut saya betul-betul hal yang nggak penting gitu. Tetapi menjadi mengganggu gitu ketika itu dipaksakan gitu, Bu Nana. Kalau kita sepakati gitu. Saya mau ngomong ke tingkat yang lebih luas lagi ya. Semua aturan terutama di GKI yang dibuat, apalagi yang ada di tata gereja, itu sudah dipastikan, dipikirkan efeknya. Misalnya, seorang anggota tidak boleh diangkat jadi majelis kalau dia belum 2 tahun. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan majelis itu kan melayani jemaat ya. Kalau dia belum 2 tahun, takutnya kan dia belum mengenal jemaat, belum apa. Terus dia melayani siapa? Melayani siapa dengan pandangan dia seperti apa? Nah, hal-hal itu yang coba diatur. Cuman kemudian kebentur juga masalah administratif. Dia adalah aktivis 13 tahun. Baru di akhir tahun ke-13 dia katakanlah atestasi atau apa gitu ya. Nah, itu baru dihitung 0. 2 tahun lagi gitu. Itu kan sebetulnya hal yang harusnya bisa nggak begitu gitu ya. Tetapi kan oleh para pembuat aturan dipikirkan, coba kalau semua orang gitu gimana? Kita jadi nggak punya batasan yang jelas, jadi di jalan. Satu lagi adalah aturan di kemajelisan. Di kita saat ini berlaku siapa yang sudah naik 2 kali nggak bisa dipilih lagi dengan alasan apapun. Nah, dengan alasan apapun itu yang kemudian sebetulnya menjadi pertanyaan bagi saya waktu itu, karena pada kenyataannya kita itu kesulitan nyari majelis. Sementara kami not gitu, banyak orang yang betul-betul bisa diharapkan jadi majelis. Enggak, Pak, dia sudah pernah 2 kali. Aduh, ini kan cuma aturan yang kita buat untuk kesepakatan. Kesepakatan yang membuat pemerataan, semua orang dapat bagian. Itu kan nggak penting gitu loh. Bisa dirunding, bahkan peraturan mungkin bisa diamandemen. Nggak tahu nanti kalau Bang Dapot dan konco-konco memandang itu penting, ya tetap bisa diamandemen. Itu kesepakatan aja, itu bukan hukum gereja. Nah, yang seperti itu ternyata memang kalau kita tidak pahami secara dewasa gitu, Bu Nana, itu menyulitkan ternyata, Bu. Udah tahu kita kesulitan cari majelis, tapi tetap gandoli itu aja. Terus yang nggak prinsip gitu loh. Nah, Pak Aposan waktu itu ngomong keras tentang itu. Cuman sayangnya dia waktu itu jadi ketua majelis, jadi dia nggak berani ngomong gitu. Takut nyerang balik gitu kan. Nah, dititipkan ke saya. Nah, belum sempat ngomong, COVID, ya udah terus turun selesai. Nah, sekarang titip ke Bang Dapot itu. Dipikirkan kembali kesepakatan itu. Itu bukan hukum gereja loh. Tapi kalau kesulitan-kesulitan kita karena kita memegang kesepakatan itu, kita sudah menundukkan diri di bawah hukum yang memang kita seolah-olah diciptakan untuk hukum. Mungkin itu. Itu Bu Nana, Mbak Seva, dari Mas Jaro nanti dipilih lagi. Iya, ayo Bang Dapot. Silahkan. Ini masalah rumah tangga ini. Monggo. Bang Dapot, langsung aja, jangan mundur lagi. Ayo, sudah menyiapkan pertanyaan kan tadi di hutan bambu. Enggak, aku kagum-kagum dengan pertanyaan berat-berat ya. Aku pertanyaannya berat-berat betul.
Dan perikopnya emang ini luar biasa, Mbak Seva. Penjelasannya bagus banget ya. Jadi ini cerita memang sebenarnya cerita, kalau saya lihat ini ceritanya sebenarnya bukan happy ending, tapi malah jadi ada kebencian luar biasa dari ya sebagian besar ya, kalau memang tidak semuanya ahli Taurat dan Farisi yang bersedia ditegur, gitu kan ya. Jadi memang Yesus memang diundang mau masuk jebakan Batman sebenarnya kan. Ya mau dicari kesalahannya, memang udah siap-siap. Tapi memang biasanya kalau orang makan itu sebenarnya kan mau yang bagus-bagus kan sebenarnya kan. Ya artinya baik-baik, tapi langsung begitu dilihat orang Farisi itu tuh heran, dia langsung Tuhan Yesus langsung celakalah gitu kan. Waduh, ampun. Jadi suasananya sebenarnya suasana enak, langsung jas gitu sampai orang Farisi ini bilang, "Guru, engkau berkata demikian, engkau menghina kami," gitu kan ya. Nah, memang ya itulah akhirnya mereka berusaha menangkap dan dia terus cari kesalahan-kesalahan. Oke lah, memang itu kita selalu punya stigma atau beranggapan bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman Yesus itu adalah orang-orang yang munafik, yang banyak yang ini ya, sebagian besar lah ya. Memang ada beberapa yang baik lah ya. Nah, tapi kalau kita refleksi sekarang ya, mungkin ya, katakanlah pemuka-pemuka agama di gereja kita seringkali oleh jemaat yang justru yang menyodorkan atau menempatkan dia sehingga dia jadi ada suatu kesombongan rohani, betul nggak, Mas Jarwo? Ya, Bang Dapot. Ya, mungkin di GKI mungkin enggak lah gitu ya, tapi saya tidak coba bilang menghakimi. Ada di gereja lain ada yang dikasih fasilitas, dikasih apa, disanjung-sanjung sehingga akhirnya terjatuh gitu. Ya kan gitu kan Mas Jarwo ya. Jadi yang terjatuh fasilitas, kadang dikasih pribadi khotbah begitu, gitu kan. Itu memang terjadi sih, dan memang banyak yang kasus-kasus tadi yang disampaikan Pak Hari ya luar biasa, yang penginjil atau pendeta iya yang memang sederhana ya. Jadi itulah kenyataan. Tapi memang juga ini juga seperti tadi bilang bahwa ini refleksi buat kita juga ya. Apapun lah, mungkin kayak saya yang jadi baru masuk penatua juga, ini justru juga terlihat juga bahwa ini refleksi, oke, kalau saya menjadi pelayan begini, apa sih motivasi kita ya? Jangan-jangan kita menjadi contoh-contoh seperti orang Farisi. Jadi kayak kita pejabat di gereja menjadi ada kesombongan sehingga akhirnya kita jadi batu sandungan buat orang lain tuh. Jadi saya pikir ini bagus buat secara pribadi buat saya dan juga di kita semua, bahwa ini refleksi lah. Jangan sampai Tuhan betul-betul menegur kita gitu ya. Mungkin dengan berbagai cara sehingga akhirnya kita kehendak Tuhan tuh tidak seperti itu ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi nggak ada pertanyaan, tapi saya pikir ini sesuatu sharing banget ya perikop ini. Sharing refleksi. Terima kasih Bang Dapot. Bapak Ibu yang lain, biasanya kalau habis Bang Dapot, Pak Yosef. Lihat aja. Pak Yosef, silakan. Ya. Nah, kan? Terima kasih, Pak Jarwo. Enggak, lu nggak ada ya? Iya, ayo. Kemana pergi? Ya, siapa? Iya, Pak. Siapa ya? Saya mau tekanin di ayat 42 yang terakhir ya. Iya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita ambil aja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di dalam contohnya ada keluarga saya tuh yang istrinya tuh begitu aktif di pelayanan gereja sampai dia melupakan keluarganya. Sampai sekarang ini anaknya malah jadi benci gitu kan. Atau mungkin ada contoh-contoh lain ya yang dia harus melakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Tapi kalau saya atau mungkin ya terpaksa dia harus mengabaikan salah satu. Gitu. Jadi pilih salah satu. Kira-kira bisa
Sheva kasih sedikit contoh-contoh lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef. Monggo Mbak Sheva. Sorry Pak Yosef, ini agak unstabil nih. Mengabaikan ya Pak, contoh mengabaikan ya. Halo. Ya. Sorry sebentar. Lagi nggak stabil nih Pak. Contoh mengabaikan Yosef. Ya, mengabaikan atau ya dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Saya tadi beri contoh, ada tante saya tuh begitu, dia aktif dalam kegiatan di gereja ya, sampai sangat aktif sekali sampai dia mengabaikan anak-anaknya. Ya mungkin ada yang lain-lain atau enggak, memang harus dikalahkan begitu, beli satu, jadi nggak bisa dua-duanya gitu, atau mungkin 3 kali, ya kira-kira begitu. Ya. Contoh ya Pak ya, sebenarnya ya, hal yang sama itu juga sering dialami. Hal yang sama juga sering dialami oleh para pendeta sendiri begitu ya. Ketika sedang di tengah kegiatan gereja yang banyak begitu kan. Di satu sisi punya banyak kegiatan gereja, di satu sisi punya banyak punya tanggungan rumah begitu, keluarga begitu. Jadi banyak juga loh anak-anak pendeta ini yang merasa kesepian, yang merasa tidak diopeni gitu ya, kalau bahasa Jawanya diopeni oleh orang tuanya begitu ya. Ini saya macet, nge-freeze kah? Saya dengar kok, Sheva. Lancar kok. Dengar. Di aku nggak lancar, sorry. Aku matiin video di Bu. Bentar ya Pak, kayaknya lagi nggak lancar. Loh, saya ngomong Leo. Fotonya orang lain. Iya, makanya saya ngomong Pak Leo tapi ya. Oke. Yang penting suaranya lancar ya. Ya. Ini lancar kok, Sheva. Lancar. Dengan video pun lancar. Iya. Jadi gitu Pak. Sebenarnya banyak juga anak-anak pendeta yang merasakan seperti itu, tidak diopeni karena dikalahkan dengan gereja begitu, urusan gereja gitu kan. Tetapi kita perlu ingat begini, yang satu hal yang saya refleksikan gitu ya, semasa saya berkuliah begitu, yang saya harapkan adalah seimbang antara keluarga dan gereja. Ketika saya tidak bisa di keluarga begitu ya, tidak seimbang antara keluarga dan gereja, saya perlu mempertanyakan itu gitu, karena gereja keluarga bagian dari gereja dan gereja bagian dari keluarga. Harusnya itu kan seimbang begitu kan. Tetapi ketika orang terlalu aktif di gereja begitu, ada orang-orang yang terlalu aktif. Sebenarnya perlu dipertanyakan, kenapa mereka terlalu aktif? Apakah memang sebuah kerinduan untuk melayani Allah, atau jangan-jangan karena nyaman dengan pujian, nyaman karena diperhitungkan, nyaman karena diakui begitu kan. Karena kan kalau di gereja tempatnya orang banyak memberi apresiasi kan di sana. Orang jadi terhanyut. Nah, itu yang perlu dipikirkan kembali. Jangan-jangan ketika aku melayani, itu tuh aku sedang melayani siapa? Melayani Tuhan kah atau melayani diriku sendiri? Dan terus ketika aku berat sebelah gitu kan. Apakah jangan-jangan ketika melayani dan keluarga, jangan-jangan keluargaku tidak lebih penting dari melayani dan melayani tidak lebih penting daripada keluargaku. Jangan-jangan seperti itu. Padahal keluarga adalah bagian dari gereja dan gereja adalah bagian dari keluarga. Untuk menanggapi ceritanya Pak Yosef begitu ya. Tetapi banyak juga kok contoh-contoh lainnya begitu ya tentang mengabaikan keadilan Allah. Misalnya contohnya aja kita persembahan di gereja begitu kan. Tapi persembahan tadi kayak Pak Bibit bilang, tapi persembahan itu hasil korupsi. Ya sama aja kita tidak memikirkan keadilan bagi yang lain kan, nggak mikirin keadilan masyarakat begitu. Kita mementingkan orang melihat kita baik dengan memberi persembahan yang banyak, jangan-jangan supaya kita dilihat, supaya kita dilihat Tuhan Yesus tuh ini loh, aku anakmu bisa memberikan, tetapi secara nggak langsung keadilan sosial tidak seimbang gitu kan.
mengabaikan keadilan sosial bagi masyarakat yang lainnya ketika kita melakukan korupsi. Atau sebaliknya begitu, ketika kita menggunakan jabatan kita begitu ya, jabatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk menggunakan misalnya pendeta untuk melecehkan orang lain, melecehkan secara seksual, kan ada banyak itu kan kasus-kasus pendeta melecehkan jemaatnya begitu. Nah, itu kan termasuk mengabaikan, menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya baik, tetapi ternyata banyak melecehkan jemaatnya. Nah, itu kan bagian dari mengabaikan gitu kan, mengabaikan keseimbangan antara luar dan dalam. Banyak pendeta-pendeta klimis atau penatua klimis di gereja bagus-bagus, tetapi mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan dalam artian yang merugikan begitu kan. Minum anggur boleh, tapi kan ketika kita sudah merugikan orang lain dengan mabuk-mabukan atau merugikan diri sendiri kan itu harus bagian yang dipikirkan kembali begitu kan. Atau karyawan di bawah main medok begitu, medok. Bahasa Indonesianya apa? Main perempuan. Main perempuan gitu kan. Nah, itu kan perlu itu kan bukan keseimbangan gitu kan antara luar dan dalam. Begitu sih, Pak. Sebenarnya kan kualitas hati dan kualitas diri berbicara seperti itu. Terima kasih Mbak Seva. Begitu Pak Yosef. Ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Masih 1-2 pertanyaan lagi lah. Biar Mbak Seva kelenger. Iya nih, kelenger. Nanti Pak Jarwo yang jawab di sini, Bapak Ibu. Kakak Berlian, ada pertanyaan Kakak? Sementara enggak. Nyanyi dong. Mas Jarwo. Nyanyi dong. Orang. Terima kasih Kakak. Kak Ferry. Oke. Halo Kak Ferry. Sorry nggak buka kamera ya. Nggak apa-apa. Malam, Pak. Itu foto terakhir ya. Topik malam ini ya kritis semua begitu. Yaitu untuk introspeksi kita juga lah ya. Saya tadi agak tercengang oleh pertanyaan Om Jarwo bahwa ternyata ada peraturan baru dari kemajelisan kita bahwa setelah 2 periode, 2 kali 3 tahun, nggak boleh dipilih lagi. Wah, saya kaget itu. Saya pikir betul lah, jangan sampai kita